Kita berdoa. Puji syukur kami persembahkan kehadapan hadirat Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan. Kalau saat ini kami dapat kembali menerima firman Tuhan, ini juga bukti kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Dengan segala keterbatasan kami mohon kuasa Roh Kudus, Roh yang tidak terbatas, hikmat, kuasa, jangkauannya, kasihnya dicurahkan dalam kehidupan kami, baik kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun kepada semua yang mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu mengurapi telinga kami, hati, pikiran, konsentrasi segenap hidup ini, untuk kami menyambut firman Tuhan, sehingga kami diberkati oleh Tuhan melalui firman yang kami terima. Kami persembahkan doa ini ke hadapan Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih karunia Tuhan, saat ini kita dapat kembali menerima firman Tuhan. Kita siap diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Dan saat ini saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk kembali membaca firman Tuhan, surat Roma pasal 5 ayatnya yang kelima. Surat Roma 5 ayatnya yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, kasih Allah dikaruniakan kepada kita melalui Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Kekuatan kasih Allah melalui Roh Kudus ini memang membuat pengharapan kita tidak mengecewakan, karena dengan adanya Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita, kalau kita ini mengharapkan adanya pertolongan, adanya kemenangan, itu pasti terjadi. Karena kasih Allah melalui Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati kita ini merupakan kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Jika Roh itu ada pada kehidupan kita, pada tubuh kita, juga akan menyatakan kuasanya untuk membangkitkan, untuk menghidupkan kita dari kematian. Ya, bahkan pengharapan tertinggi untuk menerima kemuliaan yang Tuhan sediakan. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa Allah telah mencelikkan mata hati kita, sehingga kita mengetahui pengharapan apa yang disediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Itulah pengharapan untuk memperoleh harta yang kekal, harta yang tidak dapat rusak, tidak dapat layu, tidak dapat cemar, yang tersimpan di dalam surga. Tetapi dengan adanya kasih Allah yang dikaruniakan kepada kita oleh Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, itu juga menyebabkan dalam kehidupan kita ini mengenakan kasih Allah. Dan ini sangat menjadi keperluan kita. Firman Tuhan mengatakan dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-13, ada iman, harap, dan kasih.
tapi yang terbesar dari ketiganya itulah kasih. Ya, tentunya kasih yang dimaksudkan adalah kasih Allah. Sebab pada manusia sebetulnya juga sudah ada kasih, tapi kasih yang ada pada manusia itulah kasih hawa nafsu, kasih eros. Sedangkan kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita, yang dikaruniakan kepada kita melalui Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita, itulah kasih Allah. Karena Allah adalah kasih. Dan Allah menghendaki agar sifat kasih Allah itu juga tertanam ada dalam kehidupan kita. Dan kalau di sini dikatakan bahwa kasih Allah dikaruniakan kepada kita melalui Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita, memang buah roh yang pertama disebutkan itulah kasih. Dan dengan adanya kasih Allah yang dikaruniakan kepada kita melalui Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita, itu akan memampukan, menguatkan kehidupan kita ini untuk melakukan kasih. Seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Ya, kalau ada orang yang bertanya kepada Tuhan, hukum yang terbesar, maka Tuhan menyatakan bahwa hukum yang terbesar itulah hukum kasih. Hukum yang pertama, kasih kepada Allah. Dan hukum yang kedua, kasih kepada sesama. Kita akan baca saja ya ayat yang sangat kita kenal itu dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ini merupakan hukum. Lah, kalau merupakan hukum, tentunya kita harus melakukan, kita harus melaksanakan. Dan hukum kasih ini, yang pertama kasih kepada Allah, dan yang kedua itulah kasih kepada sesama, sebetulnya sudah juga disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama. Dan pada waktu Tuhan ditanya, hukum mana yang terbesar, maka Tuhan menyebutkan ini tentunya itu berdasarkan firman Allah yang ada di Perjanjian Lama. Ya, yang disebutkan di dalam kitab Ulangan dan juga dalam kitab Imamat. Ayat 37 di sana dikatakan, jawab Yesus kepadanya,
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi Tuhan itu menghendaki kehidupan kita ini mengasihi Tuhan itu sepenuhnya, ya, dengan hati yang bulat, dengan jiwa yang bulat, maupun dengan akal budi yang bulat, segenap, seutuhnya. Dan di sini katakan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sedangkan hukum yang kedua yaitu mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Dan kedua hukum ini harus lengkap diperbuat, dilakukan oleh umat ketebusan Tuhan. Sebab kalau kehidupan umat Tuhan mengatakan diri mengasihi Allah, tetapi tidak mengasihi sesama, firman Tuhan mengatakan dia itu mendustai dirinya sendiri. Sebab firman Tuhan mengatakan jikalau manusia ini mengasihi sesama yang kelihatan itu tidak bisa, apalagi mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kita akan baca dalam surat 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-19 dan 20, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, jadi kedua hukum ini harus lengkap. Tidak bisa kita pilih-pilih, hanya mengasihi Allah saja dengan melaksanakan ibadah kepada Tuhan, dengan bersaksi, menyaksikan tentang kasih Allah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan itu memang benar, itu memang betul, itu memang harus dilakukan. Tetapi kalau orang mengatakan mengasihi Allah, ya, tetapi tidak mengasihi saudara yang dapat dilihatnya, itu tidak mungkin bisa dilakukan. Dan kalau orang mengatakan diri mengasihi Allah, tetapi tidak mengasihi sesama, di sini dikatakan sebagai pendusta. Dan disinilah kita melihat tipu muslihat iblis yang seringkali berhasil memperdaya umat Tuhan, memperdaya umat ketebusan Tuhan. Di mana kelihatannya memang mengasihi Allah.
setia beribadah, setia melayani, setia berdoa, setia berkorban, dan lain sebagainya. Tetapi tidak disadari, membenci saudaranya, maka menurut firman Tuhan dikatakan sebagai pendusta. Ya, jadi secara tidak sadar diseret oleh iblis untuk menjadi anak-anak iblis. Firman Tuhan mengatakan bahwa iblis itu bapa pembunuh dan bapa segala dusta. Ya, kita mohon kemurahan Tuhan, mohon kasih karunia Tuhan, supaya dalam kehidupan kita ini ada kasih Allah melalui Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita, agar kita ini dimampukan, dikuatkan untuk bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, tetapi juga dimampukan untuk bisa mengasihi sesama manusia. Karena sesama manusia seringkali kita dapati ada hal-hal yang tidak menyenangkan kehidupan kita. Apalagi semakin kita ini dekat bergaul, itu kita akan semakin mendapati kekurangan kelemahannya yang bisa membenturkan kehidupan kita, yang bisa menyebabkan kehidupan kita ini terbentur, yang bisa menyebabkan kehidupan kita ini terserandung. Sehingga kalau dalam kehidupan kita ini tidak ada kasih Allah, maka menghadapi sesama, ya bahkan yang seringkali juga dengan sengaja membenci kehidupan kita, menyebabkan kita ini juga akan membalas dengan kebencian. Padahal firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, jangan membalas benci dengan benci. Ya, sebab kalau sampai kita ini membalas benci dengan benci, itu juga bisa berakibat menyeret kehidupan orang percaya ini masuk dalam kebinasaan. Karena firman Tuhan mengatakan orang yang membenci saudaranya itu sama dengan pembunuh, dan bagi pembunuh tidak memiliki kehidupan yang kekal. Nah, kalau tidak memiliki kehidupan yang kekal, ya dengan sendirinya akan memperoleh kebinasaan yang kekal, kematian yang kekal. Tetapi dengan kekuatan kasih Allah melalui Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita, itu memampukan kita untuk mengasihi Allah dengan seberat hati, dengan seberat jiwa, dengan seberat akal budi, juga akan memampukan kehidupan kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dan Tuhan menghendaki
di dalam kita mengasihi itu harus kita wujudkan. Ya memang yang namanya kasih itu bisa berupa perasaan. Ya ada rasa kasih. Dan biasanya kalau orang itu mengasihi, bisa ada rasa rindu. Apalagi kalau yang dikasih itu tidak ada di depannya. Yang dikasih itu jauh. Tetapi sebagaimana Allah itu menjadi contoh, menjadi teladan dalam mengasihi itu diwujudkan, maka Allah juga menghendaki kalau kita ini mengasihi juga diwujudkan, tidak hanya dalam perasaan. Ya, kita akan baca secara kesimpulan saja contoh kasih Allah, wujud dari kasih Allah. Surat 1 Yohanes pasal 4 ini kita baca ayat 8 dan 9. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan menjadi nyata, menjadi kenyataan, menjadi wujud. Ya, dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi wujud kasih Allah dengan menyerahkan anaknya yang tunggal supaya kita boleh hidup olehnya. Karena firman Tuhan memang mengatakan demikian besar kasih Allah bagi dunia agar yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi Tuhan itu juga menghendaki di dalam kita mengasihi itu juga diwujudkan. Di sini dalam mengasihi sama ayat 7. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah inilah Tuhan menghendaki untuk kita melaksanakan kasih itu ada wujudnya, ada buktinya, ya ada kenyataannya, yaitu saling mengasihi. Demikian juga kalau kita ini mengasihi Allah, juga sebagaimana teladan Allah itu dalam mengasihi itu diwujudkan dengan mengorbankan anaknya, maka Allah juga menghendaki kalau kita ini mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, ada wujudnya. Kita akan baca Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Ya, di sini berkali-kali disebutkan ya dalam ayat-ayat ini. Ya, saya baca saja. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Di satu perikop ini sampai 3 kali disebutkan. Barang siapa mengasihi Tuhan, dia harus melakukan
perintah-perintahnya. Jadi Tuhan itu menghendaki kita mengasihi Tuhan itu diwujudkan, dibuktikan dengan melakukan perintah-perintahnya. Atau kalau saya katakan begini, kalau kita ini melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, harus karena ada dasar kasih kepada Tuhan. Sehingga dalam melakukan perintah Tuhan itu tidak terpaksa karena takut, ya, karena itu memang suatu kewajiban, ya, karena itu suatu peraturan yang harus kita turuti. Sebab kalau kita ini melakukan perintah Tuhan bukan karena mengasihi Tuhan, maka perintah Tuhan itu akan terasa menjadi berat, menjadi beban. Tetapi kalau kita ini mengasihi Tuhan dibuktikan dengan melakukan perintah Tuhan, ya, melakukan perintah Tuhan itu dasarnya mengasihi Tuhan, pasti akan melakukan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang senang, dengan hati yang merasa tidak ada beban. Ya. Dan kalau kita ini mengasihi Tuhan, dibuktikan dengan melakukan perintah-perintahnya, ada berkat yang sungguh-sungguh luar biasa. Ya, yang saya akan sedikit ulas pada ayatnya yang ke-23. Jawab Yesus, "Jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Ya, inilah berkat yang luar biasa. Disebutkan yang pertama, dikasihi oleh Bapa. Kemudian berkat yang lain, Tuhan. Di sini Tuhan Yesus mengatakan kami. Ya, tentunya ini menunjukkan Allah Tritunggal yang akan datang dan diam bersama-sama dengan setiap orang yang mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. Ya, kalau dikatakan dikasihi oleh Bapa, memang Allah adalah kasih. Dan kalau dikasihi oleh Bapa, berarti juga dijadikan sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih Allah bagi kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kalau kemudian Tuhan datang dan diam dalam kehidupan kita, maka kita akan senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan senantiasa disertai oleh Tuhan. Kita akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan bahwa janji Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan mengasihi kita, menyertai kita sampai kesudahan alam. Dengan adanya penyertaan Tuhan ini, biarpun kita menghadapi banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak permasalahan, banyak kesulitan, maka penyertaan Tuhan itu pasti memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan, ya bahkan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan sampai kita ini mencapai kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Puji syukur kami persembahkan ke hadapan Bapa dalam surga,
Bapa yang penuh kasih, yang mengasihi kami, dibuktikan dengan mengutus putranya yang tunggal, supaya kami yang percaya tidak binasa, dan kami merindukan kasih Tuhan melalui Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati kami, dalam batin kami, dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk melakukan kasih, terutama kasih kepada Allah, bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, tetapi kami dimampukan untuk bisa mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih buat janji-Mu. Kami sangat merindukan kekuatan kasih Allah memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Segala bersyukur terima kasih kami persembahkan ke hadapan Bapa dalam surga dengan segala doa, ucapan syukur permohonan ini yang kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.